أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, penciptaan malaikat. Terjemahan dari kitab Kasbul Gaibiyah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijroil sebagai pemimpin bagi seluruh malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Mereka bertugas mengatur semua kegiatan makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Pimpinan dari seluruh malaikat Allah yang terakhir diciptakan adalah malaikat Ijroil. Ia dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Besar, kuat, rupa dan bentuknya sama persis dengan malaikat Israfil. Dalam sebuah kabar diceritakan bahwa tatkala Allah akan menciptakan malaikat maut, perihal penciptaannya dirahasiakan bagi seluruh makhluk Allah yang tinggal di langit serta ditutupi dengan 1000 lapis hijab yang terbuat dari cahaya. Mengenai besarnya adalah andaikan seluruh air lautan dituangkan di atas kepalanya, maka tidak ada satu tetes pun yang terjatuh. Dan jauhnya perjalanan jarak antara Masyriq dan Maghrib, timur dan barat, bagaikan seorang yang sedang menghadapi hidangan di atas meja makan. Dan besarnya alam raya ini bagi malaikat maut seperti seseorang yang tengah membolak-balikan sekeping uang logam. Pada saat penciptaannya, ia diikat dengan 70.000 rantai dan setiap rantai panjangnya 1000 tahun perjalanan dunia. Dan tidak ada satupun malaikat Allah mengetahui di mana tempatnya berada dan bagaimana rupa sebenarnya. Maka tatkala Allah menciptakan al-maut, dia mempercayakan al-maut pada malaikat Ijroil untuk menanggungnya. Malaikat Ijroil bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa dan siapa al-maut itu?" Allah segera membuka tabir yang menutupi al-maut, sehingga seluruh malaikat yang ada di langit dapat menyaksikannya. Lalu Allah berfirman kepada al-maut, "Hai al-maut, terbanglah di atas kepala mereka dan tebarkanlah seluruh sayapmu." Al-maut segera terbang dengan gagahnya di atas para malaikat. Demi melihat kehebatan dan kewibawaannya, mereka jatuh tersungkur tak sadarkan diri selama 1000 tahun. Setelah sadar, mereka serentak bertanya, "Ya Allah, makhluk apakah itu? Betapa hebatnya dia, sehingga kami tak sanggup menyaksikannya." Allah menjawab, "Dialah al-maut, dan kalian semua akan merasakan kepedihannya." Kemudian Allah berpaling kepada malaikat Ijroil. "Ya Ijroil, genggamlah dia, aku percayakan al-maut kepadamu." Malaikat Ijroil bertanya, "Ya Allah, Zat yang memiliki segala kekuasaan dan kekuatan, bagaimanakah aku harus menggenggamnya, sedangkan ia lebih besar dan lebih hebat daripada aku?" Allah menjawab,
Jangan khawatir, engkau memiliki kekuatan yang tidak pernah kuberikan kepada makhluk yang lain. Genggamlah al-maut atas perintah dan izinku. Akhirnya, malaikat Ijrail bersedia menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan al-maut bagi seluruh makhluk yang memiliki ruh. Dalam sebuah riwayat diceritakan, sebelum al-maut dipercayakan kepada malaikat Ijrail, ia meminta izin kepada Allah untuk berteriak 7 petala langit, dan Allah pun memberinya izin. Lalu ia berteriak sekuat tenaga sehingga suaranya menggetarkan seluruh penduduk 7 lapis langit. Hai makhluk Allah, akulah al-maut yang akan mencerai-beraikan sepasang suami istri yang sedang bercinta membina rumah tangganya. Akulah yang akan memisahkan anak dari induknya sehingga ia menjadi yatim piatu. Akulah yang akan membuat seorang suami menjadi duda dan seorang istri menjadi janda. Akulah yang memporak-porandakan ketentraman hidup manusia. Akulah yang akan meramaikan pekuburan. Dan ingatlah, seluruh makhluk Allah, aku akan mendatangimu. Walaupun kamu sembunyi di dalam sebuah benteng yang terbuat dari baja sekalipun. Demikianlah teriakan al-maut yang membuat gentar seluruh penduduk langit dan bumi. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa apabila al-maut hendak mendatangi seseorang, ia berdiri tegak di hadapannya. Lalu orang itu bertanya, "Siapa kamu dan apa maksud kedatanganmu untuk menemuiku?" Al-maut menjawab, "Akulah al-maut." Mendengar jawaban tersebut, tubuh orang itu bergetar. "Akulah yang akan mengeluarkanmu dari kehidupan dunia. Akulah yang akan menjadikan anak kesayanganmu menjadi yatim. Akulah yang akan membuat istri kesayanganmu yang cantik menjadi janda. Dan akulah yang akan menjadikan harta kekayaanmu menjadi hak ahli waris. Mengapa kau sia-siakan hidupmu yang sebentar ini? Mengapa tidak kau penuhi catatan kitab amalmu dengan kebaikan? Mengapa kau lupakan ajaran Tuhanmu yang telah melimpahkan rizki yang banyak? Mengapa kau pentingkan kehidupan duniamu daripada akhiratmu? Padahal engkau tahu bahwa kehidupan di negeri akhirat lebih baik dan kekal. Pada saat inilah Allah telah menentukan akhir hidupmu. Bersiap-siaplah, hai hamba Allah yang durhaka, ruhmu akan kucabut." Ketika mendengar keterangan dari al-maut, ia segera memalingkan kepalanya ke kanan. Di sana, ia melihat al-maut sedang menatap tajam kepadanya. Begitu ia menatap ke sebelah kiri, atas, bawah, bahkan ketika ia memejamkan matanya sekalipun, seolah-olah al-maut berada di pelupuk matanya. Diceritakan pula dalam sebuah riwayat bahwa tempat tinggal al-maut adalah langit ketujuh. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa tempat tinggalnya di langit yang keempat dan Allah menciptakannya dari cahaya. Al-maut memiliki wajah yang menghadap ke barat, timur, utara, dan selatan, serta 70.000 kaki dan 4.000 sayap. Tubuhnya dipenuhi dengan mata dan lidah yang jumlahnya sebanyak bilangan makhluk Allah yang bernyawa, dari manusia, jin, hewan, malaikat, dan seluruh makhluk Allah yang tidak kita ketahui namanya. Mata tersebut selalu mengawasi makhluk yang ditujunya. Maka apabila makhluk itu mati, terpejamlah mata yang menempel di tubuh al-maut. Dan menurut riwayat yang lain, al-maut memiliki 4 wajah yang berlainan letak di atas kepalanya, yaitu yang pertama, wajah yang ada di atas kepalanya.
Yang kedua, wajah yang ada di hadapannya. Yang ketiga, wajah yang ada di belakangnya. Dan yang keempat, wajah yang berada di telapak kakinya. Tatkala Al-Ma'un hendak mencabut ruh para nabi dan rasul serta ruh para malaikat, ia menggunakan wajah yang ada di kepalanya. Apabila hendak mencabut ruh orang mukmin yang soleh, ia menggunakan wajah yang ada di hadapannya. Apabila hendak mencabut ruh orang kafir, ia menggunakan wajah yang ada di belakangnya. Dan apabila ia hendak mencabut ruh iblis, jin dan segala tentaranya, ia menggunakan wajah yang ada di telapak kakinya. Salah satu kakinya selalu berpijak di tepi surga, dan kakinya yang lain berpijak di tepi neraka. Apabila ada orang kafir yang akan menemui ajalnya, Al-Maut segera turun dari langit bersama malaikat ajab dengan wajah yang hitam dan kedua matanya yang merah menyala. Ia membawa seperangkat pakaian dari neraka, kemudian keduanya duduk di sisi mayit sambil menanti kedatangan malaikat Ijroil. Maka setelah ruh si kafir itu dicabut, lalu diberikan ruh itu kepada malaikat ajab untuk dibawa ke Sijin, tempat menyimpan arwah orang-orang kafir. Tatkala malaikat maut menjumpai seseorang yang hendak meninggal dunia, ia bertanya kepada orang itu, "Hai hamba Allah, apakah engkau mengenalku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut ruh kedua orang tuamu. Dan sebenarnya engkau pun telah tahu bahwa suatu saat aku pun datang mencabut nyawamu. Mengapa semua ini tidak kau sadari? Bukankah telah cukup peringatan dari kedua orang tuamu? Pada saat ini aku hendak mencabut nyawamu, dan engkau dapat menyaksikan ratapan dan tangisan anakmu, istrimu, tetanggamu, dan sahabatmu yang mengiringi kepergianmu ke alam akhirat. Hai hamba Allah, akulah malaikat maut yang telah lama kau kenal. Betapa banyak tanda-tanda yang telah kau ketahui tentang saat kedatanganku. Bagaimanapun hebat dan kuasanya seseorang, bagaimanapun kaya rayanya seseorang, dan bagaimanapun cantiknya, semua tak terlepas dari pengawasanku. Hai hamba Allah, bagaimana penilaianmu terhadap kehidupan ini? Si mayit menjawab, pada saat ini aku pun telah menyadari bahwa hidup di dunia hanya permainan dan tipu daya yang menyesatkan. Hai hamba Allah yang durhaka, mengapa engkau tidak merasa malu mengerjakan dosa, dan mengapa engkau tidak mampu menahan diri dari melakukan maksiat? Hidupmu hanya diisi dengan usaha-usaha duniawi yang melalaikan ingat kepada Allah. Kamu tidak mengenal mana yang haram dan mana yang halal, seolah-olah hidupmu akan abadi di dunia ini. Hai hamba Allah, harta kekayaan yang telah engkau usahakan kini bukan milikmu lagi. Semua hartamu kini sudah diperebutkan oleh anak-anakmu sebagai harta warisan. Mereka sudah tidak mencintaimu lagi, mereka lebih mencintai harta warisanmu. Padahal masa hidupmu berjuang untuk membahagiakan mereka. Engkau telah melupakan jalan Allah, padahal Dia telah memberimu nikmat yang banyak. Engkau habiskan hartamu untuk kesenangan, hawa nafsu yang membahayakan iman. Kamu tak pernah bersedekah, padahal jalan untuk mensiarkan agama Allah sangat banyak. Kamu tidak pernah berinfak, padahal jutaan fakir miskin selalu menanti uluran tanganmu. Hai hamba Allah, pernahkah kamu membaca ayat Allah yang berbunyi, yaitu di hari
harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syura ayat 88 hingga 91. Pada hari ini, harta benda dan anak istri tidak bermanfaat lagi, kecuali bagi orang-orang yang menjumpai Allah dengan hati yang tentram, sejahtera. Mendengar penjelasan dari malaikat maut, si mayit menangis, menjerit-jerit, "Ya Allah, ya Tuhanku, tundalah masa pencabutan nyawaku ini. Kembalikanlah aku ke alam dunia. Aku akan beribadah dan bersedekah serta menjadi orang mukmin yang soleh." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Apabila ajal telah menjumpai mereka, tidak dapat ditunda-tunda dan tidak dapat pula dipercepat. Allah berfirman lagi, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 7 hingga 9. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi